lalu dipakai Al-Imam Al-Haddad dalam kitab Risalah Mu'awanah, karena beliau beliau sedang menasihati dari salah seorang yang menginginkan untuk dibuatkan kitab ini yang berisi nasihat-nasihat, yaitu Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid daripada Imam Al-Haddad. Wa alaika, hendaklah dirimu bil qasdi, mengambil yang sedang, waluzumil wasat, dan selalu ambil yang di tengah, min kulli amrin, dari setiap perkara. Maksudnya adalah kita kalau melakukan perkara apapun, maka hendaknya ambil yang sedang-sedang, yang di tengah-tengah, tidak kurang dan tidak berlebihan. Ya, dalam kaidah fikih disebutkan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Ya. Jadi termasuk di dalam ibadah yang sedang dijelaskan di sini, dalam mengisi waktu, dalam memilih ibadah, jangan bersikap berlebih-lebihan. Ya, jangan bersikap berlebih-lebihan, tapi jangan juga kurang atau tidak sama sekali. Ya. Gitu. Jadi ambil yang tengah, ya, yang tengah itu tidak menyusahkan karena terlalu banyak, juga tidak kekurangan, ya, karena dia lebih dari yang sedikit. Dan nasihat ini juga yang selalu dinasihatkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ya, jadi kalau Rasulullah SAW menasihati alaihi, untuk konsisten di dalamnya. Jadi standar atau ukuran kita kalau mau mengambil sebuah ibadah, berapa jumlahnya, berapa banyaknya, coba kita lihat diri kita masing-masing. Mana yang kira-kira bagi diri kita itu adalah mudah, sehingga kita bisa mudawamah, bisa konsisten, bisa istiqomah, bisa terus menerus. Ya, jadi yang menjadi standar itu sebenarnya adalah mudawamahnya itu, konsistensinya itu. Ya, tolong yang jauh di sini aja, ya, jangan di jauh, di sini ke tengah, kena. Sini masih banyak kosong di sebelah sini. Ya. Rasulullah menasihati jangan kita menyendiri. Ya. Innama ya'kuludz dzi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu selalu mengincar domba-domba yang menyendiri. Begitu juga, itu maksudnya setan. Serigala itu maksudnya setan. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk selalu berjamaah. Kita kalau berjamaah, ya, kehadiran kita bersama jamaah saja sudah akan mengingatkan. Ya, teman kita nggak ngomong, kalau kita di tengah jamaah kita sudah nggak enak sendiri. Ya, memang suasana itu yang penting. Ya. Jadi saya lanjutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu selalu menganjurkan, mengajak, bahkan kadang-kadang sampai tegas, ya, kepada para sahabatnya. Mereka dinasehati jangan berlebih-lebihan dalam melakukan sebuah ibadah, karena berlebihan itu akan mengembalikan atau akan berpengaruh negatif pada diri kita sendiri. Berlebihan itu akan membuat diri kita letih, capek, dan akibatnya ibadah itu akan ditinggalkan. Nah, meninggalkan ibadah itulah yang tidak diinginkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil apa saja, yang penting adalah bisa terus berjalan, itu pentingnya. Meskipun kecil, ya, meskipun sepele, yang penting bisa konsisten. Ya, jadi nggak usah muluk-muluk dan nggak usah melihat kepada orang lain, karena kita dan orang lain itu berbeda, kekuatan batinnya maupun kekuatan zahirnya.
Kekuatan batin itu keimanan. Kekuatan zahir ya kekuatan fisik. Dua hal itulah, zahir dan batin itu, yang akan mensukseskan sebuah amal ibadah. Maka kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku, ya Allah, aku berlindung darimu dari al-ajz, itu kelemahan fisik. Kelemahan fisik. Orang kalau fisiknya lemah pasti akan menghambat ibadah. Ya, orang yang memiliki fisik lemah, orang sakit ibadahnya susah, orang cacat ibadahnya susah. Ya, kelemahan fisik. Wal kasal, malas itu adalah kelemahan batin. Ya, orang badannya sehat tapi malas juga nggak bakal ibadah. Dan itu banyak, rata-rata orang begitu. Kita lihat di mana-mana. Ya. Jadi supaya ibadah itu berlangsung baik, maka harus ada dua komponen itu berjalan bersama. Kekuatan fisik dan kekuatan batin. Begitu. Nah, untuk itu kita ambil amal perbuatan yang mudah bagi kita, disesuaikan dengan kekuatan fisik dan kekuatan batin kita. Kalau ada orang yang batinnya kuat, mungkin dibebani dengan berbagai macam ibadah, dia mampu. Tapi kalau batin kita masih lemah, masih belajar, masih sedikit-sedikit kita membangun, maka jangan sampai kita terlalu terpesona dengan kehebatan orang lain. Sekali lagi, dia dan kita itu beda. Ya, kekuatannya beda. Orang itu mungkin dia sudah berlatihnya lama sehingga kekuatan batinnya besar, sehingga dia bisa memikul beban yang banyak juga. Gitu. Itu prinsipnya di situ kira-kira. Kemudian di sini akan disebutkan sejumlah hadis Nabi, semuanya isi nasihat yang luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal ibadah, kata beliau, adalah adwamuha, yang paling konsisten, wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi diceritakan beliau ini ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, atau ayyul a'mali afdal, apa sih amal ibadah yang paling afdal? Ya, ternyata jawaban beliau bukan dari kuantitas ibadah, tapi afdalnya ibadah itu adalah pada kualitasnya, meskipun sedikit. Kualitas ibadah itu yang paling utama adalah pada konsistensi. Itu konsistensi yang sangat penting. Meskipun itu tidak hanya konsistensi saja yang bagus, tidak, yang lainnya juga bagus. Misalnya kekhusyuan, ya, misalnya kesempurnaan pelaksanaannya. Misalnya kalau dia sholat bacaannya bagus, ya, gerakannya itu tenang, ya, tidak buru-buru, ya, kalau puasa dia itu batinnya dijaga dari maksiat, zahirnya juga dijaga dari maksiat. Nah, itu semua komponen-komponen yang akan membuat ibadah kita berkualitas. Tapi salah satu hal penting yang ditunjukkan Nabi, kualitas itu dilihat pada konsistensi. Maka beliau mengatakan ahabbul a'mal, amal yang paling Allah sukai, yang paling afdol, yang paling banyak pahalanya adalah adwamuha, yang paling konsisten. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ya, dan saya sudah kasih sering contoh dalam majelis ini. Ya, misalnya orang lebih bagus, misalnya dalam sedekah, satu hari dia sedekah misalnya 1.000 rupiah terus, daripada dia sedekah misalnya pas ada duit langsung banyak, pas ada duit dia langsung sedekah 100.000, 200.000, ya itu bagus. Tapi dia sedekahnya itu kalau pas ada duit, atau pas diminta, atau pas hatinya senang, dan lain sebagainya. Ya itu kalau dilihat dari yang dibandingkan dengan yang sehari 1.000, itu lebih bagus sehari 1.000.
Kenapa kok sehari 1000 yang konsisten begitu lebih bagus? Karena orang yang konsisten itu selalu terikat batinnya, pikirannya kepada Allah, kepada ibadahnya itu, sehingga teringat Allah terus. Jadi begini, misalnya ada seorang dia berniat sedekah sehari 1000, maka setiap hari pasti dia akan teringat ibadahnya itu. Hari ini saya belum sedekah, segera keluarkan 1000. Ya, besok lagi dia ingat saya belum sedekah, keluarkan lagi 1000. Terus tiap hari dia ingat sedekah tiap hari. Berarti kan dia teringat ibadah, sehingga dia selalu teringat kepada Allah. Itu poinnya yang yang penting dari konsistensi. Beda dengan orang yang sedekahnya cuma sekali, berarti dia ingatnya cuma sekali, kan begitu. Pas ada orang datang minta proposal, Pak, saya dari Irma mau ngajukan proposal untuk kegiatan, ya, nilainya 10 juta. Oh, dia baru keluarkan duit 200.000. Ya bagus itu, tapi dia kalau nggak datang proposal, nggak sedekah, dia nggak ingat sedekah, kan nggak bagus. Ya, jadi ibadah itu intinya kan mengingatkan kita kepada Allah. Intinya ibadah kita mengingatkan kepada Allah. Pesan Allah kepada Nabi Musa, aqimis sholata li dzikri, laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Jadi inti dari ibadah sholat misalnya, ya, itu adalah untuk mengingat Allah, ya, untuk mengingat Allah gitu. Maka kalau kita konsisten lebih bagus. Kita misalnya belajar sholat tahajud, kita kerjakan nggak usah banyak-banyak. Misalnya kita kerjakan witirnya saja 3 rakaat tiap hari, 3 rakaat terus, ya. Kalau bisa kita lakukan di akhir malam, syukur. Kalau tidak, ya setelah isya saja, nggak apa-apa, 3 rakaat. Tapi tiap hari. Dengan tiap harinya itu kita akan selalu tertuntut, kita selalu teringat, kita selalu dipaksa. Ayo, kamu belum witir malam ini, ya. Kalau witirnya lewat, dia akan terjadi penyesalan. Ya Allah, tadi malam saya belum witir. Akhirnya dia siang begini, dia qadha witirnya, ya. Jadi dia akan selalu teringat kepada kewajibannya itu, kepada ibadahnya itu, sehingga selalu Allah Subhanahu wa taala membersamai dia. Allah nggak ngelihat kepada kuantitasnya. Belum tentu 1000-nya orang ini lebih baik daripada 100.000-nya orang yang lain. Ya, kadang-kadang ada orang kaya raya mengeluarkan uang 100.000, nggak ada nilainya, ya. Jangankan 100.000 orang ini, ngeluarkan 1 juta aja gampang dia, nggak perhitungan. Ada orang lain hanya sekedar mengeluarkan 1000 saja mikir, apalagi mahasiswa yang jauh, sering buntu, ya, ngeluarkan 1000 itu pening deh. Mendingan dia kumpulkan untuk beli lauk, beli telur, makan, ya, beli beras. Mengeluarkan 1000 itu susah, ya. Wajah-wajah buntu kan biasa kelihatan. Nah, jadi sekali lagi tidak dilihat daripada kuantitas, tapi pengorbanan yang dirasakan, ya. Jadi belum tentu 1000 kita dengan 100.000 mereka itu nilainya lebih besar 100.000 itu, tapi Allah melihat mana pengorbanan kita, ya, begitu. Jadi sekali lagi yang paling penting adalah beramal yang konsisten. Coba kalian harus punya inilah, ya, semangat, coba ada gerget, ada dorongan yang kuat. Coba ambil aja satu, terserah apa. Kalau sudah ada, alhamdulillah, jaga. Nanti coba ditambah sedikit-sedikit, ya. Ambil apapun, mau yang mudah. Kalau mahasiswa sedekah agak repot sekarang, itu kan contoh saja. Sholat lah misalnya, atau baca Quran, ya, baca Quran. Kalau masih baru-baru, paling tidak bacalah misalnya 2 halaman 1 lembar, ya. 1 hari baca 2 halaman, 1 hari baca 2, tapi terus konsisten, ya. Dan kemarin seperti pesan Al-Imam Haddad, kalau kita mau melakukan amal, usahakan pakai waktu, ada jadwal, timingnya ada. Jadi ketika kita sudah mendekati waktu itu, kita sudah siap-siap, sudah teringat dengan alarmnya. Wah, ini jam 9 saya mau duha dulu. Itu dituntut terus, dituntut. Tapi kalau nggak pakai jadwal,
kita akan lepas begitu, tidak ada kontrol, tidak ada pengawas, sehingga kita akan cenderung lebih mudah untuk ditinggalkan kalau kita nggak pakai jadwal, ya. Nah, nanti seperti kemarin juga sudah dijelaskan, kalau ternyata jadwal itu terlewati, ya usahakan diqodho. Ya, misalnya kalian tadi mau coba untuk sholat witir 3 rakaat 1 hari, ya, kalian kira-kira bisa nggak bangun sebelum subuh kira-kira 15 menit atau syukur-syukur lebih? Oh bisa, ya coba saja itu 15 menit, bangun cepet-cepet kamar mandi 5 menit, pakai persiapan sholat 5 menit, sholat 5 menit, langsung subuh sudah, ya, nggak kerasa. Nanti terus konsisten dikit-dikit begitu, akan kita rasakan betapa nikmatnya kita beribadah. Kalau belum bisa, misalnya ada orang diantara kita yang sulit tidur, ya, sulit tidur, ya, biasanya kalau bangun ya udah mendekati subuh atau bahkan sudah azan subuh, maka ambillah atau laksanakanlah sholat witir tadi di awal waktu, ba'da isya, ya, usahakan isya. Jadi setelah isya kita langsung sholat, ya, sholat witir 3 rakaat, itu saja lakukan, ya, gitu. Pokoknya cari yang paling mudah-mudah, tapi harus kalian harus punya, jangan sampai nggak punya sama sekali, ya. Dan rekan-rekan sekalian, kita itu ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling kita andalkan adalah ibadah-ibadah yang kita konsistensikan seperti itu. Banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga tanpa melihat daripada kebaikan-kebaikannya yang lain, hanya orang itu menang dalam satu buah ibadah yang dia konsistensikan. Contohnya Bilal, ya, yang beliau itu dimasukkan ke dalam surga karena membiasakan diri sholat setelah apa? Wudu. Itu saja. Ada sahabat Nabi, ya, yang dia bukan ahli ibadah, ya, bukan seperti sahabat-sahabat yang lain hebat-hebat, tapi dia setiap kali tidur hatinya selalu bersih, memaafkan orang lain, ya. Ada sahabat Abu Dhamdham yang beliau mengatakan, saya pokoknya silakan orang-orang kalau mau menghina saya siap, saya nggak akan balas, pokoknya dia siap. Badan dia, kehormatan dia jual itu maksudnya silakan, siapa yang mau mencela, siapa yang mau merendahkan, silakan, saya nggak akan marah, gitu. Diserahkan, dijual kehormatannya, ya, bersih, dia nggak mau ada masalah dengan orang, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi carilah yang konsisten, satu aja. Jadi nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu andalan kita, ya, begitu. Selanjutnya, wamin wa qala alaihi salam, Rasulullah SAW juga bersabda, khudhu minal a'mali ma tutiqun, ambillah dari amal-amal ibadah apa yang kalian mampu. Yang saya katakan tadi, ya, mampu itu diukur pada diri kita, sisi zahir dan sisi batin, ya, sisi zahir dan batin. Kalau zahir umumnya kita bagus, zahirnya ini batinnya ini yang mahal sekali, ya, yang mahal sekali, ya. Maka menjaga kesemangatan itu penting. Salah satunya adalah kita kumpul sama orang-orang yang baik, ya, memanfaatkan waktu dengan baik, itu akan buat kita semangatnya terjaga, dan saling menasehati, saling mengingatkan. Kalau ada teman yang mulai melempem, istilahnya futur, diingatkan, ayo kita nih ke Irma, ayo kita majlis, ayo kita ketemu ustadz ini, ayo kita ketemu ulama ini, diajak. Supaya kadang-kadang orang melempem itu tanpa sebab, kok dia males gitu, dia cuma perlu ada dukungan dari yang lain. Ternyata ada sahabatnya ngajak, ayo, semangat lagi dia. Hanya cukup segitu kadang-kadang, ya. Yang penting kemalasan itu jangan terus dibiarkan. Segala hal yang buruk sebagaimana yang baik, kalau dibiarkan terus dia akan mengendap dan jadi bagian pikiran kita, gimana males. Pokoknya kalau udah mau begini ya melakukan ini yang mengarahnya kepada kemalasan, akhirnya rusak. Ulama-ulama itu kehebatannya mereka punya semangatnya itu yang luar biasa mahal, ya. Saya ulangi hadisnya, khudhu
ambillah minal a'mal, dari amal-amal ibadah, ma tutikun, apa yang kalian mampu. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah la yamallu hatta tamallu. Malla itu artinya bosan. Tentu di sini kalau secara tekstual ya diartikannya Allah bosan sampai kalian sampai kalian bosan. Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Tapi tentu tidak mungkin kita mensifati Allah itu dengan sifat bosan. Karena bosan itu adalah sifat manusia. Bosan itu adalah keadaan di mana dia tidak bersemangat. Dia melempem, ya. Nah, jadi Allah itu nggak mungkin disifati bosan atau tidak bosan, nggak bisa. Itu sifat manusia. Maka kata bosan ini oleh para ulama ditakwilkan, ditafsirkan, dimaknai yang lain. Allah tidak bosan artinya maksudnya Allah akan selalu memberi rahmatnya, Allah akan selalu memberikan pahala, akan menurunkan ridhonya ya kepada kalian, sampai kalian sendiri yang akan malas, kemudian bosan, sehingga Allah menghentikan daripada kemurahannya itu ya. Jadi artinya di sini fa innallaha la yamallu hatta tamallu, sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah menghentikan rahmatnya, curahan kemurahannya kepada kalian sampai kalian sendiri yang menghentikan rahmat itu karena kemalasan kita ya. Nah ini sekali lagi, jadi ini penting. Allah itu ya tentu Allah maha mulia, maha luar biasa. Perbuatan apapun yang kita lakukan pasti diberikan pahala. Kita sendiri sebenarnya yang menjadi masalah, kita mau serius atau tidak. Nah ini penting juga diingat. Ini salah satu muslihat setan di dalam masalah ini. Disebutkan oleh Imam Haddad. Wa min sya'ni syaitan. Ya, salah satu kebiasaan setan. Jadi setan itu punya strategi dan sering dipakai strategi ini khususnya untuk orang-orang yang baru belajar kebaikan, orang-orang yang baru taubat, orang-orang yang baru sadar. Setan seringkali pakai strategi ini. Apa strateginya? Wa min sya'ni syaitan la'anahullah, dan di antara kebiasaan setan la'anahullah, mudah-mudahan Allah melaknatnya. Nah ini sedikit saya mau sampaikan ya, jangan mudah mengeluarkan kata laknat seperti sebagian orang di medsos. Ada siapa kita nggak seneng, laknatullah alaih, laknatullah, ya Allah. Laknat itu ucapan yang sangat buruk, doa yang sangat buruk. Laknat itu kalau nggak kena orangnya balik kepada yang ngomong sendiri. Dan kalau melaknat, teman-teman, rekan-rekan sekalian, yang boleh dilaknat itu, laknat itu artinya al-laknatu at-tardu min rahmatillah, ya menjauhkan Allah, menjauhkan sesuatu dari rahmat Allah. Artinya mudah-mudahan Allah nggak kasih rahmat sedikit pun padamu. Itu buruk sekali itu ucapan itu. Tidak boleh disampaikan kecuali kepada orang-orang yang benar-benar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu kalau secara personal orang-orang yang sudah meninggal dan matinya memang dalam keadaan kufur, baru kita boleh melaknatnya. Misalnya Fir'aun, laknatullah alaih, nggak apa-apa karena dalam Al-Quran tegas Fir'aun itu matinya kafir. Atau siapa yang lainnya juga seperti kita laknat, nggak apa-apa. Atau orang-orang yang sudah mati di zaman kita ya, yang penjahat-penjahat ya, yang matinya kafir, tapi bukan matinya muslim tapi dosa besar, enggak. Muslim bagaimanapun meskipun matinya dosa besar, dia masih ada harapan mendapatkan rahmat besar dari Allah SWT, sangat besar kemungkinannya ya. Jadi jangan sampai melaknat personal, nggak boleh, apalagi masih hidup. Belum tentu orang yang masih hidup itu sekarang meskipun dia kafir, belum tentu orang itu nanti meninggalnya dalam keadaan kufur, dan belum tentu kita yang sekarang muslim matinya nanti dalam keadaan muslim. Kita nggak ada yang tahu ya. Jadi nggak boleh mengeluarkan kata laknat, itu sangat membahayakan ya. Tapi kalau kita melaknat kelompok-kelompok jelek secara global nggak apa-apa, dan dalam Quran itu ada contohnya, laknatullahi alal kafirin, misalnya ala zalimin, Allah melaknat orang-orang yang zalim. Kita melaknat secara global nggak apa-apa,
Ya, mudah-mudahan Allah melaknat bangsa Israel yang telah menghancurkan Palestina. Enggak apa-apa, bangsa Israel banyak secara umum yang menghancurkan bangsa Palestina, enggak apa-apa. Yang enggak boleh secara personal, misalnya Netanyahu kan sangat jelek itu, tapi belum tentu dia nanti matinya kufur. Apa ada yang bisa menjamin di antara kita di sini? Enggak ada bisa. Ya, dan belum tentu kita nanti matinya husnul khatimah, enggak bisa. Ya, maka kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Nah, kalau iblis bagaimana, atau setan? Setan itu kan semua jin yang memang kelompok jin yang suka melawan. Ya, nggak apa-apa setan dilaknat, atau iblis secara spesifik nggak apa-apa, karena iblis memang meskipun hidup sudah Allah tetapkan dia akan menjadi orang yang kekal di neraka, menjadi makhluk Allah yang kekal di neraka, maka nggak apa-apa melaknat iblis. Wa min sya'ni syaitan, di antara sifat setan adalah la'anahullah ayyuzayyina lil murid, memberikan menghiasi, mengiming-imingi, ya, membuat hal-hal yang tampak baik lil murid, untuk seorang murid. Murid ini istilah seorang yang sedang memiliki keinginan untuk menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya, murid itu artinya dari kata aroda, yang ingin. Jadi orang ini nggak kayak orang biasa, nggak kayak orang yang ibadahnya terserah, yang penting ini yang enggak. Dia ini orang khusus, orang yang sedang ingin menjadikan dirinya itu istimewa di sisi Allah. Ya, kita tentu perlu menjadi orang yang seperti itu. Ya, itu artinya kita punya cita-cita yang besar. Ya, punya keinginan yang besar untuk menjadi orang baik. Tapi kalau kita mau hidup biasa-biasa saja, ya silakan, ya silakan. Kalau untuk urusan dunia, memang kita itu bagus. Kalau kita nggak senang dunia, bagus. Tapi untuk urusan akhirat, kita harus mencontoh orang-orang yang hebat-hebat. Kita melihat ada orang ahli ibadah, saya pingin lah, akhirnya dia berusaha. Gitu. Kalau untuk urusan akhirat nggak apa-apa. Ya, jadi adanya cita-cita yang begitu kuat, keinginan yang begitu hebat untuk jadi orang-orang besar, itu nggak apa-apa. Itulah yang disebut dengan murid atau salik, orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang biasa, bukan orang awam yang ibadahnya asal aja, yang penting sholat, yang penting ini. Bukan begitu kita. Ya, bukan begitu. Nah, di sini katakan setan itu biasa akan membimbing orang-orang yang murid, yang ingin menjadi baik, fi mabda'i iradatihi, pada awal keinginannya untuk menjadi baik itu, al istiksar, memperbanyak, minat ta'at, dari ketaatan, wal ifrat, dan berlebihan, fiha, di dalam ibadah. Jadi setan itu akan ngomong kepada orang yang baru sadar, baru taubat, baru ingin menjadi orang baik, kamu ini sudah terlambat, yang lainnya sudah hebat-hebat, kamu kan baru taubat, ayo cepat segera kita menyusul mereka. Caranya adalah dengan memperbanyak amal ibadah. Ya, kita balap itu, disemangati begitu, ayo kita lawan, kita kalahkan, kita lampaui. Itu kalimatnya kan kelihatan bagus, ya, mengajak kita, menyemangat kita ibadah, bagus. Tapi di balik kata-kata itu ada muslihat yang besar. Karena apa? Orang yang baru mau ibadah ini pasti tadi itu kemampuannya kecil, fisiknya mungkin besar, tapi semangat ibadahnya, imannya masih kecil. Jadi tidak mungkin untuk dipaksakan dengan ibadah yang banyak. Begitu. Beda kalau kita ini memang sudah derajatnya tinggi. Para ulama ada yang satu hari sholawatnya puluhan ribu, ada yang satu hari sholatnya sampai ratusan rokaat, ribuan rokaat, ada. Ya, tapi kita nggak seperti mereka, belum sampai derajat itu. Kita sedang menapak sedikit-sedikit, maka ambil kecil-kecil dulu. Ya, tapi kalau kita nggak ngerti, itu semangat. Orang kalau nggak dikasih tahu begini, nggak sadar dia. Di dalam dirinya tuh menggebu-gebu. Oh, saya mau nanti malam, mau bangun jam 2, mau sholat. Ya, kemudian saya mau baca 1 juz, 2 juz sampai subuh. Nanti habis subuh saya mau itikaf sampai suruk. Habis itu saya mau sholat duha dulu 11 rakaat. Masya Allah, ini kelihatannya ada wali baru datang nih. Tapi itu disemangati oleh setan. Oh ya, betul, ayo cepat. Nanti kamu kalau ngantuk minum kopi. Dari sekarang beli kopi. Ya, siapkan ini, siapkan makanan supaya nggak ngantuk. Kalau kamu ngantuk nanti masuk kamar mandi,
cuci mukanya, kalau perlu mandi. Wah, kelihatannya hebat luar biasa. Semua itu adalah tipu muslihat. Hati-hati, hati-hati. Ya. Wa gharaduhu min dzalika, tujuan setan itu dari menyemangati kita untuk memperbanyak ibadah, an yaruddahu, untuk mengembalikannya ala akibahi, ke belakang. Jadi orang yang baru mau mulai, kalau diperbanyak dia akan gagal dan dia justru akan balik ke belakang, dia nggak akan ibadah lagi. Kadang dia sudah merasakan, nggak enak bangun malam, ngantuk, nanti paginya nggak bisa apa-apa, mau kuliah pening, palanya susah, wah akhirnya nggak enak lah, saya nggak mau bangun malam lagi kalau gitu, akhirnya nggak pernah bangun malam. Nah seperti itu apa namanya, muslihat setan ada di situ. Bitarki fi'lil khairi aslan, akan sehingga orang itu benar-benar meninggalkan amal ibadah itu sama sekali. Wa fi'li au fi'lihi ala ghairil wajhil ladzi yanbaghi, atau melakukannya, tetap dia sholat malam tapi dengan cara yang tidak baik. Tidak begitu, tidak bagus, apa, sedikit atau asal-asalan, tidak teratur, tidak konsisten, akhirnya nggak sempurna ibadahnya. Wala yubalil la'inu bi ayyihima dahahu, dan yang terlaknat, setan terlaknat itu tidak peduli mana saja tujuannya yang tercapai, dia nggak peduli, yang penting dia bisa membuat seorang itu menjadi kalah ya di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, ini masih ada sekitar 20 menit sebelum azan ya, kita 15 menit kita pakai untuk tanya jawab, nanti yang 5 menit untuk doa. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama-sama materi kuliah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Ghazali Asgab SCMA. Baiklah, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi ikhwan yang ingin bertanya bersilakan mengangkat tangannya, dan bagi yang akhwat bersilakan menulis di kertas lembar. Ada yang mau ditanya? Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, bagaimana cara kita bisa membedakan mana yang semangat ibadah tuh yang sebenarnya kita bisa laksanakan, dan mana semangat yang kata Habib tadi tipu muslihat setan? Karena jangan sampai kami mendengar yang di sini mendengar terkait semangat tipu muslihat setan tadi, jadi kitanya di sini gak jadi ibadah, padahal sebenarnya kita mampu gitu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Syukran Habib. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui tipu muslihat setan itu? Yang bisa mengetahuinya adalah diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kita ngukur yang diajak, yang apa namanya, yang menyemangati kita dari dalam itu, apakah itu mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang kira-kira kita mampu atau tidak. Jadi kita tahu, makanya kita harus tahu diri kita sendiri, harus mengetahui kemampuan kita. Contohnya ya, tadi kalau ada orang baru belajar ibadah ya, baru taubat, baru sholatnya rajin ya, tahu-tahu orang itu diajak langsung tahajud. Tahajud itu kan ibadah yang berat. Orang ini tadinya sholat 5 waktu saja masih bolong-bolong misalnya ya, kalau tahu-tahu dia kemudian sholat 5 waktunya dia perbaiki saja, itu sudah bagus, itu sudah bagus. Yang penting sholatnya udah bagus dulu. Nanti kalau tahajudnya itu tambahan. Jadi itu kalau misalnya dipaksakan, apalagi dalam jumlah yang besar, kita bangun jam 2 lalu melakukan ini melakukan itu udah jelas itu adalah muslihatnya setan, karena ingin membuat kita itu terbebani dengan berbagai macam ibadah supaya nanti kita menjadi lemah, akhirnya kita tinggalkan ya. Contoh yang lain, ada ini misalnya teman-teman yang baru masuk Irma ya, ada sebagian mereka yang baru pertama kali hadir dalam majelis-majelis ilmu, ada kan, banyak ya. Ketika SMP ya, anak SMP nggak ada yang hadir majelis ilmu, sedikit ya. Ketika SMA mungkin sedikit,
ketika tablik akbar saja kadang-kadang nggak datang, dia biasa begitu, nggak pernah hadir, kumpul begini nggak pernah, pakai sarung aja kadang-kadang masih salah misalnya, ya. Tahu-tahu dia ikut irma, lalu diajak sama temennya, kadang-kadang setan ini lewat temennya ngomongnya, karena temennya juga nggak ngerti, kamu kan baru ini, yuk ikut saya yuk, maju di sana tuh, keren, ada ustadz ini, habis itu nanti sorenya kita ke sini, nanti malamnya kita ke sini, besok diajak lagi ya, ayo ikut-ikut. Wow, dia awal-awal semangat, merasa dia itu baru menemukan yang selama ini dicari, selama ini dia nggak pernah, tapi dia terlalu berlebihan. Kalau orang yang baru hadir majelis, baru pertama kali, ya, duduk bersila saja 5 menit dia masih goyang begini, itu kan nggak biasa dia, ya. Yang seperti itu 1 minggu sekali saja sudah bagus. Yang penting biasakan diri, yang penting nyamankan diri. Nanti kalau udah kuat, nanti dia akan Allah buat hadir dalam majelis lain secara dia tidak rencanakan. Jadi tahu-tahu dia akan berubah sendiri, naik. Begitu juga kita ibadah. Ambil aja yang paling rendah, yang paling ringan. Yang paling ringan apa misalnya? Ya kerjakan aja sholat sunat rawatib dulu. Kalau mau melaksanakan ibadah sunnah yang berat-berat, ya, siang hari sholat sunat rawatib, malamnya jaga dulu rawatib yang penting-penting dulu. Nanti kalau sholat rawatib sudah terjaga, nanti kita akan ketarik sendiri. Kalau memang kelas kita sudah naik, kita derajatnya sudah tinggi di sisi Allah, setiap derajat itu kan dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu kepada Allah. Derajat ini orangnya harus begini-begini, standar Allah SWT. Yang begini maka ibadahnya begini. Ketika kita sudah dianggap lulus oleh Allah, naik ke sebuah derajat, tiba-tiba ibadah yang lain akan datang sendiri kepada kita tanpa kita rencanakan. Pokoknya naik sendiri. Jangan direncanakan. Sulit kalau direncanakan, karena kita nggak bisa ngukur hati kita ini. Gitu. Jadi intinya kalau tampak berlebihan, ya, yang di luar kebiasaan, sudah berarti itu kemungkinan dari setan. Pokoknya ambil yang sederhana saja. Sahabat Nabi disuruh Nabi cuma puasa sebulan 3 kali, 3 hari, padahal itu adalah ibadah puasa yang paling rendah, puasa sunnah yang paling ringan, itu sebulan puasa 3 hari. Itu sahabat dan sahabat-sahabat yang disebutkan itu sahabat-sahabat kaliber tinggi. Jadi kita nggak usahlah terlalu yang muluk-muluk. Bukannya nggak boleh, cuma takut kita nggak bisa konsisten. Karena yang paling penting tadi, kualitas itu salah satunya adalah konsistensi, ya. Kadang-kadang ada kita diajak, udah begini, yuk kita puasa sunnah yuk Senin Kemis, ayo, oke, ya bagus. Tapi kasihan ini orang ini nggak pernah majelis saja baru hadir, sholat baru dijaga, diajak puasa Senin Kemis, kelihatannya bagus, tapi berat untuk orang begitu. Percayalah. Coba sekarang suruh penuhi dulu sholatnya sudah bagus, sholat sunnahnya. Oke, sekarang mulai puasa, ambil puasa yang paling ringan apa? Ya 3 hari saja sudah. Kalau dia nggak bisa ayamul bait, nggak usah ayamul bait, terserah kamu bisanya kapan. Saya bisanya ya hari Minggu itulah, ya sudah kamu puasa aja tiap hari Minggu, biarin. Yang penting puasa dulu. Saya baru bisa 1 hari, nggak apa-apa, puasa 1 hari dulu, nggak usah 3 hari, 1 hari aja. Pokoknya ambil yang paling ringan, yang kita kemudian menjadi nyaman, nanti akan naik sendiri. Ya, demikian wallahu a'lam. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib mengenai wirid Habib. Jadi misalnya kita punya kebiasaan untuk 1 hari itu setengah juz Habib. Itu pernah dilakukan selama berapa bulan, tetapi pernah atau sekarang ini karena kesibukan dan lain-lain, jadi kadang waktunya itu tidak di waktu yang pernah kebiasaan Habib. Misalnya jadinya siang atau malam. Itu bagaimana Habib? Tadi gimana, setengah juz sekarang nggak jalan? Iya, tapi nggak jalannya itu kadang nggak disesuai waktu yang kebiasaan dulu. Oh ya, jadwalnya berubah. Ya jadi begini, teman-teman, kalau kita sudah punya kebiasaan, kadang-kadang orang sudah kita biasa lagi semangat, ya bagus ya. Tahu-tahu ada masa namanya futur. Futur itu kita capek, lemah, males, ya itu biasa.
usahakan seperti saya katakan tadi, kalau futur jangan terlalu dibiarkan, terus jangan, akan semakin merusak. Nah kalau kita pas mulai semangat, ya kita laksanakan lagi ibadah itu. Kalau ternyata setengah juz tadi kok kita merasa berat, turunkan kadarnya, jadi seperempat. Tapi seperempat ini untuk konsisten, yang paling mudahnya. Jadi yang paling mudah, nanti kalau pas kita lagi semangat ya tetap baca setengah juz. Kalau semangatnya lagi tambah besar ya jadikan sejuz, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kurang dari seperempat juz tadi itu. Ambil yang paling mudah saja. Ya, ambil yang paling mudah yang kita bisa lakukan dalam waktu yang singkat misalnya. Ya. Setelah itu kita konsistensikan, kita pelan-pelan terus aja. Adapun waktu, jadwal itu memang bisa saja berubah sesuai kondisi kita. Kita pindah ke tempat lain, kita pindah kos, kita pindah kegiatan. Wah, sekarang yang tadinya saya kosong habis subuh, ternyata saya habis subuh ini punya pekerjaan harus saya kerjakan. Ya sudah, kita pindahkan ke tempat yang lebih nyaman, ya. Tapi yang bisa kita jaga benar-benar begitu. Ya nggak apa-apa diganti jadwalnya, ya. Wallahu a'lam. Ini pertanyaannya, bagaimana kalau amal ibadah kita lancar namun merasa sibuk punya waktu untuk urusan dunia atau kuliah? Ya kalau kita punya ibadah kita sudah ada yang yang sudah kita jaga tadi itu, toto kita ada kesibukan yang tidak bisa kita tinggalkan, misalnya kuliah, kita atur jadwalnya. Nah, kita atur jadwalnya. Misalnya yang tadinya dikerjakan kalau tabrakan waktu kuliah, mungkin dia sholat duha, ya. Ternyata sekarang jadwal semester ini padat, ya. Kita sulit untuk sholat duha. Ya sudah, kita kalau nggak bisa sholat duhanya misalnya di kampus jam 9, jam 10 seperti biasanya, kita coba sholat duhanya kita pindah di awal waktu sebelum kita berangkat kuliah. Sholat duha misalnya hari ini kan salah satu waktu yang paling panjang nih, malamnya. Kita sekarang terbit itu jam 6:10 kira-kira, ya, atau lewat 9. Jadi kan duhanya 6:30. Nah, jadi 6:30 itulah kita sebelum berangkat kuliah kita sholat duha dulu. Tapi kan itu tidak afdal waktunya. Ya nggak apa-apa, daripada kita jam 9 yang afdal tapi nggak bisa. Kita rubah jadwalnya. Atau kita lihat, oh hari ini kuliah selesai jam 11, ya sudah kalau gitu saya duhanya jam 11 saja setelah selesai kuliah. Nah seperti itu. Jadi kita atur waktunya, kita rubah, tapi usahakan jangan ditinggalkan ibadah tadi, ya. Kalau ternyata tertinggalkan, nggak cukup waktunya, sekarang padat, habis kuliah ternyata harus ada ketemu dosen lagi, masalah apa, sampai waktu duhurnya habis, hari ini nggak duha, dikodok duhanya. Dikodok itu supaya menegaskan pada diri kita, pada batin kita, bahwa ibadah ini bagaimanapun harus dikerjakan. Jadi akan ada semacam perintah dasar pada diri kita, saya ini mau tidak mau tetap harus sholat duha. Maka meskipun kita tinggalkan, nanti kita akan kodok, lama-lama batin kita ini akan membuat kita nggak mau meninggalkannya, karena bagaimanapun akan dikerjakan, ya gitu. Jadi kembali saya sampaikan, ini salah satu pesan ulama juga, kalau kita punya kebiasaan tertinggal hari ini, kodok. Kalian akan rasakan kalau sudah dikodok itu akan males lagi meninggalkan, ya. Kalaupun masih meninggalkan sedikit-sedikit, tapi nggak seperti dulu tanpa kita ada keinginan kodok. Kodok itu salah satu obat lah, penangkal supaya konsistensi kita itu terjaga, ya, mengkodok daripada kebiasaan kita. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita pernah memiliki guru tetapi guru tersebut tidak adil antara murid satu dan murid lain, sehingga setiap mengingatnya membuat jadi sedih? Teman-teman, kalau kita punya guru yang kira-kira orangnya keilmuannya baik dan dia bisa membimbing, kadang-kadang apa yang kita rasakan dari guru kita itu kita bagian dari ujian kita. Ada kadang-kadang guru yang bagus tapi kok dia itu ucapannya itu keras, suka marah, suka bahkan saya dulu punya guru itu kalau marah sedikit keluar kebun binatang. Ada, saya dulu punya guru begitu, ya. Makanya kita berusaha untuk menghindari amarah dia supaya nggak jadi binatang begitu.
Jadi kita harus sabar. Ada guru itu temperamen, ada guru itu sabar, macam-macam. Dan guru juga kadang-kadang harus melihat muridnya juga gitu. Jadi kita anggap itu, kita jadikan kesabaran. Kalau ada guru kemudian orangnya baik, ternyata kita nggak sabar, kita malah melawan, lalu guru kita tidak ridho, malah itu yang berbahaya. Keridhoan guru itu mahal, ya mahal. Salah satu agar ilmu kita manfaat adalah mendapatkan ridho dari yang memberinya, yaitu guru kita, ya seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, buku ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصى أشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim amin. Selanjutnya ini ada permintaan Al-Fatihah doa syifa, ya kita niatkan untuk seluruh keluarga kenalan kita yang sakit, mudah-mudahan Allah SWT sembuhkan, juga terkhusus kepada Basaruddin bin Zainuri, Nabilah Insani, Arif binti Arif Sadja, Niken bin Hardi Iskandar, Rismala Tri Puspitasari binti Hatim. أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما علما بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim waladdallin amin. Demikian para rekan sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kuliah duha kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Habib dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Emperor Zaki selaku moderator pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.